Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsih dalam bidang studi biologi. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan minggu kali ini materi kita mengenai tentang perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Struktur mendasar sel hewan dan sel tumbuhan sebenarnya sama saja. Hanya saja karena masing-masing jenis sel tumbuhan dan sel hewan mengalami berbagai stimulus yang berbeda dari lingkungan. Hal ini memunculkan perbedaan pada dua jenis sel tersebut. Sel adalah unit dasar kehidupan di semua organisme seperti manusia, hewan dan tumbuhan juga tersusun dari beberapa sel. Untuk mengetahui perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan lebih lengkapnya lagi, langsung saja kita ke materi. Beberapa perbedaan pada sel hewan dan tumbuhan tentunya dikarenakan kebutuhan dari kedua organisme ini juga berbeda. Berikut ini penjelasan dan fungsinya. Yang pertama, dinding sel. Perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan adalah bahwa sebagian besar sel hewan berbentuk bulat, sedangkan sebagian besar sel tumbuhan berbentuk persegi panjang. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku yang mengelilingi membran sel. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Saat melihat di bawah mikroskop, dinding sel merupakan cara mudah untuk membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Yang kedua adalah vakuola. Sel hewan memiliki satu atau lebih vakuola kecil, sedangkan sel tumbuhan memiliki satu vakuola sentral besar yang dapat mengambil hingga 90% volume sel. Pada sel tumbuhan, vakuola berfungsi untuk menyimpan air dan menjaga turgiditas sel. Vakuola dalam sel hewan menyimpan air, ion, dan limbah. Yang ketiga adalah sentriol. Semua sel hewan memiliki sentriol, sedangkan hanya beberapa bentuk tumbuhan yang lebih rendah yang memiliki sentriol di selnya, misalnya gamecantan dari klorofit, kemudian lumut dan tumbuhan vaskular tanpa biji, kemudian sikas dan ginkgo. Kemudian kloroplas. Tumbuhan adalah autotrof, yaitu menghasilkan energi dari sinar matahari melalui proses fotosintesis, di mana mereka menggunakan organel sel yang disebut dengan kloroplas. Sel hewan tidak memiliki kloroplas. Dalam sel hewan, energi dihasilkan dari makanan yaitu glukosa melalui proses respirasi sel. Pada sel hewan, proses respirasi seluler terjadi di mitokondria. Namun sel tumbuhan juga mengandung mitokondria. Kemudian plastida. Sel plastida hanya ditemukan pada tumbuhan dan beberapa parasit. Plastida menyediakan metabolisme esensial untuk tumbuhan dalam melakukan proses fotosintesis dalam kloroplas. Namun peran plastida tidak hanya terbatas dalam memproduksi metabolit. Plastida mempengaruhi banyak aspek pertumbuhan dan perkembangan tanaman melalui biogenesis dan aktivitas metabolisme lainnya. Kemudian yang keenam, membran plasma. Membran plasma atau yang juga disebut membran sel adalah membran yang terdapat di sebuah sel yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar. Pada sel bakteri dan tumbuhan, dinding sel melekat pada membran plasma pada permukaan luarnya. Membran plasma terdiri dari lapisan ganda lipid yang semi permeabel. Membran plasma berfungsi untuk mengatur pengangkutan material yang masuk dan keluar sel. Kemudian lisosom. Lisosom adalah vesikula bola yang terikat membran yang mengandung enzim hidrolitik yang dapat memecah berbagai jenis biomolekul. Ini terlibat dalam proses sel seperti sekresi, perbaikan membran plasma, kemudian pensinyalan sel, dan metabolisme energi. Sel hewan memiliki lisosom yang jelas, sementara itu terdapat perdebatan tentang lisosom pada tumbuhan karena lisosom tidak terlihat secara jelas. Kemudian silia. Silia adalah pelengkap seluler motil yang ditemukan di sebagian besar mikroorganisme dan hewan, tetapi tidak pada tumbuhan tingkat tinggi. Dalam organisme multiseluler, silia berfungsi untuk memindahkan sel atau sekelompok sel atau membantu mengangkut cairan melewati sel tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke perbedaan sel prokariotik dengan eukariotik. Sel prokariotik. Sel prokariotik itu merupakan kelompok organisme yang inti selnya bersifat prokariotik, yaitu organisme tersebut belum memiliki membran inti. Kebanyakan anggota kelompok prokariotik bersifat uniseluler dan mikroskopis. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki selaput inti. Maka materi genetik sel prokariotik tidak dibungkus oleh selaput. Kebanyakan sel prokariotik adalah uniseluler. Walaupun ada pula beberapa yang multiseluler, sel prokariotik uniseluler ini mampu membentuk koloni. Semua sel prokariotik mempunyai membran sel plasma, nukleoid, kemudian berupa DNA dan RNA, serta sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sehingga bahan inti yang berada dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Contoh sel prokariotik adalah bakteri, kemudian cyanobacteria. Kemudian sel eukariotik.
Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti sehingga terjadi pemisahan antara inti sel dan sitoplasma, yang mana memiliki ciri-ciri sel eukariotik berukuran 10-100 mikrometer. Nah, kemudian memiliki materi genetik berupa DNA yang dibungkus membran inti. Kemudian memiliki protoplasma, memiliki sejumlah organel yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Sel prokariotik adalah sel yang berada dalam organisme sel tunggal atau uniseluler dengan ukuran 0,1-5 mikrometer. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang berada dalam organisme multiseluler dan berukuran 10-100 mikrometer. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik dilihat dari keberadaan dinding selnya. Nah, dilihat dari keberadaan dinding selnya, sel prokariotik itu selalu memiliki dinding sel yang kaku dan terbuat dari peptidogligan atau polisakarida. Sedangkan sel eukariotik tidak memiliki dinding sel kecuali pada sel tumbuhan yang terbentuk dari polisakarida. Nah, kemudian dilihat dari keberadaan inti selnya. Sel eukariotik memiliki inti sel, sedangkan sel prokariotik tidak memiliki inti dan membran inti sel. Nah, kemudian kita lihat dari jumlah kromosomnya. Jumlah kromosom pada sel prokariotik hanya 1 dan disebut sebagai plasmid. Sedangkan jumlah kromosom pada sel eukariotik lebih banyak tergantung pada spesiesnya. Kemudian kita lihat dari keberadaan organel membrannya. Sel eukariotik memiliki organel yang terikat pada membran dan memiliki fungsi spesifik seperti mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, kemudian lisosom pada sel hewan, ataupun kloroplas pada sel tumbuhan. Nah, sel prokariotik tidak memiliki organel terikat membran tersebut. Nah, kemudian kita lihat dari keberadaan ribosom. Nah, ribosom pada sel eukariotik banyak. Kemudian kompleks, terikat oleh membran dan tersebar di dalam sitoplasma atau melekat pada membran inti. Sedangkan ribosom pada sel prokariotik lebih sedikit dan mengambang di seluruh sitoplasma. Nah, kemudian kita lihat dari reproduksi selnya. Kebanyakan organisme eukariotik bereproduksi secara seksual, kecuali beberapa protista dan jamur yang bereproduksi secara seksual hingga menghasilkan keturunan yang berbeda dari induknya dan lebih variatif. Sedangkan organisme prokariotik hanya dapat bereproduksi secara aseksual dan menghasilkan keturunan yang sama persis dengan induknya. Nah, jika kita lihat di tabel perbandingan sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, perbandingan dilihat dari ukuran. Kalau untuk sel prokariotik lebih kecil, yaitu diameternya 1-10 mikrometer. Sementara untuk sel eukariotik, untuk hewan dan tumbuhan itu lebih besar, diameternya 10-100 mikrometer. Nah, kemudian kita lihat dari inti selnya. Sel prokariotik yaitu nukleoid, sementara sel eukariotik untuk hewan dan tumbuhan adalah nukleus. Nah, kemudian kita lihat dari penutup selnya. Untuk sel prokariotik yaitu berupa kapsul, untuk sel eukariotik untuk hewan tidak ada, sementara untuk tumbuhan adalah dinding sel. Nah, kemudian kita lihat dari mitokondria, sel prokariotik tidak ada, kemudian hewan ada dan tumbuhan ada. Nah, kemudian kita lihat dari kloroplasnya. Untuk sel prokariotik tidak ada, untuk sel eukariotik, untuk hewan tidak ada, dan untuk tumbuhan ada. Nah, kemudian kita lihat dari retikulum endoplasma. Untuk sel prokariotik tidak ada, untuk sel eukariotik pada hewan ada, dan untuk tumbuhan ada. Nah, kemudian kita lihat dari ribosomnya. Untuk sel prokariotik ada atau kecil, nah kemudian untuk sel eukariotik pada hewan ada dan pada tumbuhan ada. Kemudian kita lihat dari vakuola. Untuk sel prokariotik tidak ada, untuk sel eukariotik, untuk hewan ada tapi kecil, kemudian tumbuhan ada itu lebih besar. Nah, kemudian kita lihat dari badan Golgi. Untuk sel prokariotik tidak ada, untuk sel eukariotik pada hewan ada dan pada tumbuhan ada. Kemudian kita lihat dari lisosomnya. Nah, untuk sel prokariotik tidak ada, untuk sel eukariotik pada hewan selalu ada dan pada tumbuhan ada, kadang tidak ada. Nah, kemudian kita lihat dari DNA-nya. Untuk sel prokariotik berbentuk cincin bercampur dengan sitoplasma. Untuk sel eukariotik pada hewan berbentuk pita spiral ganda, yaitu double helix pada inti dan mitokondria. Sementara untuk tumbuhan berbentuk pita spiral ganda atau double helix pada inti, kemudian mitokondria dan kloroplas. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.